Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1771 sampai bab 1775. Ye Junlin ingin tahu siapa An Siki. Biarkan dia kembali ke Daxia, identitasku. Hahaha. Kamu hanya perlu menunggu beberapa menit untuk mengetahuinya. Seorang Siki tersenyum, sorot mata Ye Junlin seperti sedang melihat mangsa. Oke, aku akan menunggu, tepat pada waktunya. Ye Junlin ingin mengambilnya dari sumbernya. Beberapa menit kemudian, ratusan mobil hitam bermunculan di luar kuburan. Termasuk pengawal pendamping, minimal harus ada 1.000 orang. Jelas sekali bahwa ini adalah pengorbanan keluarga. Latar belakang mereka juga bagus. Konsorsium pertama kota Fengtian menetap. Saat Daxia sedang dalam krisis, mereka langsung memilih meninggalkan Daxia dan pergi ke Pulau Timur yang letaknya sangat dekat dengan medan pertempuran di timur. Kini, semuanya kembali normal di Daxia. Anjia kembali dengan tenang lagi. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya kembali adalah menyembah leluhur saya. Bagaimanapun, mereka tahu di dalam hati bahwa meninggalkan Daxia adalah tindakan pengkhianatan terhadap leluhur mereka. Setelah kembali, saya segera datang untuk memuja leluhur saya. Sebagai seorang junior, An Siki tiba lebih dulu. Tanpa diduga, saya bertemu Ye Junlin. Segera, semua orang di keluarga An memasuki kuburan. "Kakek, selamatkan aku," seorang Siki mulai berteriak dari kejauhan. Suara ini mengejutkan semua orang di keluarga An. Tak lama kemudian, ribuan orang berkumpul. Melihat An Siki dan rombongannya berlutut di tanah, semua orang di keluarga An sangat marah. Yang aneh adalah Ye Junlin melihat banyak prajurit berpakaian Dongdao di antara mereka. Setiap orang adalah master, apalagi saat para prajurit Dongdao ini melihat Junjun, ekspresi mereka berubah drastis. Rupanya dia mengenali Junjun. Lagi pula, Junjun terkenal sekarang. Informasinya, foto dan informasi lainnya telah beredar. Tidak mengherankan jika orang-orang ini saling mengenal. Siapa yang menyuruhmu berlutut? Pemimpinnya, seorang lelaki tua berambut putih, bersandar pada tongkat, meraung ke arah Ye Junlin dan kelompoknya. "Ini aku," Ye Junlin berkata dengan tenang. "Kakek adalah dia. Dia ingin tahu identitasku, tolong beritahu dia." Setelah An Siki mendapatkan pendukung, dia menjadi lebih tegas dalam kata-katanya. "Nak, dengarkan, kami adalah Anjia, keluarga pertama di kota Fengtian. Ini cucuku, An Xianglong. Apakah kamu berani memintanya untuk berlutut? Aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan." An Xianglong meraung. "Kalau begitu izinkan saya bertanya. Apakah Anda Anjia meninggalkan kewarganegaraan Daxia dan pergi ke luar negeri beberapa waktu lalu?" Ye Junlin bertanya. Seorang Xianglong berkonfrontasi. "Ya, benar, kami pergi ke Pulau Timur. Apa yang terjadi? Lalu kamu berani kembali baru-baru ini? Apakah kamu tidak tahu larangannya?" Nada bicara Ye Junlin sedikit dingin. Semua orang di keluargaan tertawa. "Tentu saja saya tahu. Larangan ini hanya untuk yang lemah, ini tidak ada hubungannya dengan keluargaan saya, kita bisa kembali ke Daxia jika kita mau. Siapa yang bisa melakukan apa saja terhadap kita? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke Daxia?" Ye Junlin bertanya. "Siapa kamu? Nak, kamu bisa bertanya tentang urusan keluargaanku." Seseorang di keluargaan sudah marah. "Akulah yang mengeluarkan larangan, aku akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Dan aku akan mengawasimu Anjia," kata Ye Junlin dingin. "Apa, kamu? Apakah kamu raja berdampingan?" Ekspresi seorang Xianglong berubah. "Saya tidak menyangka akan bertemu Ye Junlin di sini." Wajah anggota keluargaan lainnya juga berubah drastis. Para prajurit Dongdao di tim tampak serius setelah mendengar ini. Dia sebenarnya mulai meminta Anjia untuk meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin maupun yang lainnya. Keluargaan sebenarnya mematuhi samurai Dongdao, dan samurai Dongdao menyerah begitu cepat. Pasti ada konspirasi. Ekspresi Ye Junlin berubah serius.
Minta maaf secepatnya, Anda salah dalam hal ini. Daxia adalah negara yang dihormati orang, ini adalah pahlawan Daxia. Bagaimana Anda bisa menghina mereka? Beberapa dong. Dao samurai itu mendesak dengan cepat, begitu juga dengan An Xianglong. Aku minta maaf, seorang Siki juga meminta maaf lagi. Pada akhirnya, sikap Anjia berubah total, dan Anjia berulang kali meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Keluarga An bahkan mengatakan bahwa mereka bisa segera meninggalkan Daxia dan mematuhi larangan Ye Junlin. Hal ini membuat Ye Junlin semakin yakin bahwa mereka pasti memiliki konspirasi. Dia menyerah begitu cepat, bahkan dia ingin segera meninggalkan Daxia. Jelas sekali ada sesuatu yang dia takuti untuk diketahui. Berpikir untuk memperjelas hubungan dengan cepat. Jangan biarkan tujuan mereka terungkap. Lupakan saja. Sekarang kamu sudah kembali, tetap di sini. Mereka juga meminta maaf, tidak apa-apa. Ye Junlin berhenti menghukum mereka, hanya untuk melihat trik apa yang akan dimainkan orang-orang ini. Setelah keluarga An beribadah dengan tergesa-gesa, mereka semua kembali. Awasi mereka, terutama yang berasal dari Pulau Timur, perhatikan pergerakan mereka. Ye Junlin memberitahu Raja Negeri Barat. Ye Junlin selalu merasa tidak nyaman. Ditambah lagi reaksi orang-orang tersebut saat melihat Junjun. Ye Junlin merasa sangat tidak nyaman, tapi untungnya saya menemukannya. Jika tidak, orang-orang ini mungkin akan menyebabkan sesuatu yang besar terjadi. Sekarang dengan pengawasan Raja Sitian, tidak ada yang salah. Setelah melakukan ini, Ye Junlin membawa Junjun kembali ke Jiangbei. Sepanjang perjalanan, Ye Junlin menyembunyikan keberadaannya dan berjalan sangat cepat. Saat ini, banyak orang yang mengincar Junjun. Dia tidak takut terjadi sesuatu, tapi takut akan masalah. Mereka semua adalah antek dan akan terlalu merepotkan untuk membunuh mereka. Akan lebih baik jika kita tidak menemui satupun dari mereka. Junjun, sebelum pulang, ayah membawamu menemui tuan ayah, dia memberi ayah 2 kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ye Junlin memutuskan untuk pergi ke penjara untuk menemui tuannya. Oke, Junjun menganggukkan kepalanya. Mata besarnya penuh antisipasi, segera, ayah dan putrinya tiba di penjara Jiangbei. Ye Junlin datang ke sel Tuan Xianyang, di mana orangnya? Ye Junlin terkejut karena tuannya hilang. Di sini, di mana dia? Ye Junlin segera menelepon administrator penjara untuk bertanya. Tahanan nomor 49 dibebaskan dari penjara beberapa hari yang lalu, kencannya telah tiba. Itu juga tidak mudah baginya. Setelah 20 tahun di penjara, dia akhirnya berhasil melewatinya. Sipir menghela nafas. Ye Junlin mengerutkan kening, dibebaskan dari penjara. Kamu tidak seharusnya begitu. Ye Junlin merasa nyaman bagi tuannya untuk tinggal di sini selamanya. Tuanku, apakah Anda ingin memeriksa informasinya, atau bisakah saya membacakannya untuk Anda? Tanya sipir. Tidak dibutuhkan. Ye Junlin tidak lagi berminat untuk mendengarkan. Menurut kemampuan orang tua itu, bagaimana dia masuk penjara dan informasi lainnya pasti salah. Tidak ada cara untuk menemukannya. Ye Junlin menduga tuan murahan itu di penjara karena dia sebenarnya hidup dalam pengasingan. Untuk menghindari sesuatu atau seseorang, siapa yang bisa menangkap orang yang begitu cakap dan memenjarakannya? Saya harus mengatakan bahwa lokasi yang dia pilih untuk pengasingan sangat bagus. Hanya sedikit orang yang berpikir tentang pengasingan di penjara. Dia telah hidup dalam pengasingan selama 20 tahun. Pasti ada alasannya, dia mungkin menyembunyikan sesuatu, atau dia bersembunyi di sini karena suatu janji. Sekarang dia sebenarnya sudah keluar dari penjara. Itu artinya dia akan menghadapinya, atau sesuatu akan terjadi. Tapi Ye Junlin tidak khawatir. Dengan kekuatan tuannya, siapa yang bisa menyakitinya? Keluar, setelah Ye Junlin meminta sipir keluar, dia melihat sekeliling sel lelaki tua itu. Junjun juga mengikutinya berkeliling sel ingin tahu tentang segalanya. Saat ini, Ye Junlin sedang membelai dinding. Tiba-tiba dia menemukan bahwa tembok itu kosong. Setelah dia membuka dinding,
ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Setelah Ye Junlin melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Ada 3 buku kuno dan perkamen yang dimutilasi. Ada juga token hitam, ini jelas disediakan untuk saya sendiri. Ye Junlin dengan gemetar mengambil buku-buku kuno dan perkamen. Perkamen yang dimutilasi sepertinya adalah peta, tapi tidak lengkap. Dan kalau dilihat dari material dan tingkat kerusakannya, pasti sudah lama sekali. Ye Junlin, si token hitam, tidak melihat alasannya. Adapun 3 buku kuno, Ye Junlin membolak-baliknya, matanya hampir bersinar. Barang bagus, semuanya bagus, meskipun Master Cheap tidak pernah membiarkan dirinya memanggilnya Master. Dia meneruskan segalanya dan menyerahkan mantel itu kepada dirinya sendiri. Tuan, saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Ye Junlin mengambil barang-barang ini dan menghapus jejak kunjungannya ke penjara. Setelah mengantar Junjun pulang, Ye Junlin dimarahi. Pada saat ini, kamu sedang memimpin Junjun berkeliling. Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu? Bagaimana jika Junjun dalam bahaya, tapi melihat semua orang hanya peduli pada Junjun? Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Saat ini, semua orang secara aktif mencari mentor untuk Junjun. Li Ziran dan yang lainnya telah memilih beberapa kekuatan besar dan bahkan telah menghubungi mereka. Sekarang adalah era orang-orang berkuasa. Kota Wushuang dan yang lainnya sudah lama mengabaikannya. Ini sepertinya tidak mungkin, hanya orang kuat dari surga ke-6 yang bisa memimpin. Iya, Tuan Junjun setidaknya harus memiliki orang kuat dari surga ke-7 sebagai pendukungnya. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi Junjun dan beri dia masa depan yang baik. Keluarga itu berisik, di antara kekuatan besar yang mereka saring. Hanya orang kuat dari surga ke-6 yang bertanggung jawab. Mereka hanya ingin menjadi kuat di surga ke-7, tapi bagaimana bisa semudah itu? Saat ini, orang-orang berkuasa di surga ke-7 semuanya adalah keberadaan ilusi. Iya. Alangkah baiknya jika orang kuat di peringkat besar Xiatian dapat menerima Junjun sebagai muridnya, bahkan Raja Zentian pada akhirnya, maka Junjun pasti memiliki masa depan yang cerah, melihat keluarga berdiskusi. Ye Junlin tidak tertarik sama sekali. Kembali ke kamarnya, Ye Junlin mulai mempelajari buku-buku kuno peninggalan Guru Xianyang. Kali ini, Xiao Feng mengirim pesan, dikatakan bahwa di web gelap, lebih dari selusin kelompok ahli akan datang ke Daxia untuk menangkap Junjun atau membunuh Junjun. Tuan, situasinya mendesak, mungkin mereka sudah tiba. Xiao Feng berkata dengan cemas, jangan khawatir, kami akan menangkap mereka semua saat mereka datang. Xiao Feng memperhatikan pergerakan orang-orang ini. Ye Junlin sedang menunggu mereka berkumpul, terlalu merepotkan untuk melakukannya satu persatu. Di sisi lain, di markas aliansi teknologi Shenlong, rencana Su Zhengji berjalan dengan tertib. Su Zhengji telah menyelesaikan 9 percobaan hari ini. Eksperimen yang tampaknya berkontribusi pada Daxia ini sebenarnya direncanakan oleh Su Zhengji. Bahkan Wen Lei, yang selama ini menatap Su Zhengji, tidak menyadarinya sama sekali. Setelah kembali ke kediamannya, Su Zhengji memberi tanda centang lagi. Hanya ada satu eksperimen terakhir yang tersisa di jadwalnya. Setelah eksperimen ini selesai, Su Zhengji akan melaksanakan rencana utamanya. Setelah menyelesaikan data eksperimen, mata Su Zhengji menunjukkan kegilaan yang luar biasa. Ye Junlin akan segera datang, dan kamu akan segera melihat diriku yang berbeda. Lalu aku secara pribadi akan menjatuhkanmu di bawah kakiku. Li Ziran dan anak itu tidak dapat melarikan diri. Gila, Su Zhengji tampak gila. Dia tidak hanya bisa mengembangkan senjata kematian, tapi dia juga bisa menggunakan teknologi modern untuk mengubah dirinya menjadi dewa kematian. Besok akan menjadi eksperimen terakhir, ini juga akan menjadi saat di mana aku mengejutkan dunia. Senyum muncul di bibir Su Zhengji, dia memandang rekan-rekannya di pangkalan dengan sedikit penyesalan di matanya. Karena di matanya, orang-orang ini semua adalah mayat dan subjek percobaan. Wen Lei menatap mata Su Zhengji, dan dia merasa sedikit menakutkan. Pernahkah kamu memperhatikan betapa menakutkannya mata Su Zhengji? Wen Lei bertanya,
yang lain menggelengkan kepala. Semua orang sangat bingung dengan pertanyaan Wenlei. Tidak, Xiao Su telah melakukan 9 eksperimen luar biasa selama periode ini. Bolehkah orang jenius seperti ini memiliki mata yang mendominasi? Iya, orang jenius selalu kesepian atau tidak normal. Xiao Su tidak abnormal, dia penampilan menakutkan ini sebenarnya komitmen terhadap sains. Balas yang lain, Wenlei menggosok kepalanya. Apakah saya benar-benar berpikir terlalu banyak? Tidak, saya harus mengawasinya. Dia melihat eksperimen terbaru Su Zhengji. Semakin aku memikirkannya, semakin buruk rasanya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada eksperimen besok? Aku harus memastikan tidak terjadi apa-apa, tapi bagaimana aku bisa menghentikan atau memastikannya? Ngomong-ngomong. Dalam kebingungan, dia memikirkan seseorang, Ye Junlin, yang berada jauh di Jiangbei, menerima telepon. Setelah tersambung, ternyata Wenlei yang menelepon. Saya pikir Su Zhengji tidak normal. Mungkin ada masalah dalam eksperimen besok, bisakah Anda datang? Wenlei mengungkapkan maksudnya secara langsung. Oke, kalau begitu saya akan pergi ke sana sesegera mungkin. Jika Anda punya berita, hubungi saya sesegera mungkin. Ye Junlin selalu merasa bahwa Su Zhengji berada dalam potensi bahaya yang besar. Mendengar Wenlei mengatakan ini, Ye Junlin menjadi semakin khawatir. Dia ingin segera pergi ke markas aliansi teknologi Shenlong. Mengenai keselamatan Junjun, dia tidak perlu khawatir. Belum lagi Junjun sendiri memiliki kekuatan tertentu. Tim yang dia latih secara diam-diam dapat melindungi Anda. Terlebih lagi, ada Xiao Feng dan gengnya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Junjun. Setelah mengatur Junjun, Ye Junlin berangkat, terus mengatakan bahwa dia akan melindungi keselamatan Junjun. Lihat saat kritis ini, dia telah melarikan diri. Meskipun dia dalam posisi tinggi, dia masih tidak dapat diandalkan, kita harus menemukan jalannya sendiri. Saya mendengar tuan asing itu kami datang untuk menangani Junjun. Kami harus melindungi Junjun. Keluarga Li dan Zhao mengeluh. Situasinya memang mendesak. Sekelompok master asing telah tiba di Daxia. Saya akan menyerang Junjun. Ye Junlin bergegas ke pangkalan teknologi Shenlong dalam semalam. Wenlei menerimanya dengan tenang, dan menyamarkan Ye Junlin sebagai teknisi di basis teknologi. Mengenakan pakaian pelindung, tidak ada yang mengenalinya. Dengan cara ini, Ye Junlin berhasil menyelinap ke markas. Namun, masih sulit baginya untuk mendekati Su Zhengji. Anda harus melalui serangkaian pintu kata sandi, dan ada identifikasi biometrik dan sebagainya. Sekalipun Wenlei ada di sini, itu tidak akan berhasil. Ye Junlin hanya bisa menunggu hingga eksperimen besok untuk mengamati pergerakan Su Zhengji. Malam itu, Su Zhengji hampir tidak bisa tidur. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegilaan. Keesokan harinya, Su Zhengji dan timnya memperoleh akses ke laboratorium nomor 2. Saat ini, eksperimen yang dilakukan oleh tim Su Zhengji adalah materi energi. Jika eksperimennya berhasil, maka bisa digunakan pada senjata baru seperti senjata pembunuh dewa. Seluruh pangkalan teknologi Shenlong sangat mementingkan hal ini, dan semua bakat atau sumber daya yang paling kuat digunakan untuk membantu Su Zhengji. Ye Junlin mengikuti Wenlei di antara mereka. Hari ini, jika Su Zhengji punya ide, Ye Junlin akan langsung menghentikannya. Laboratorium nomor 2 menempati area yang luas, kira-kira seukuran 8 bola kaki. Fasilitas di dalamnya hampir merupakan yang tercanggih di dunia. Su Zhengji dan timnya telah mempersiapkan segalanya. Selanjutnya adalah awal percobaan ke-10. Su Zhengji melirik ke arah penonton dan memulai dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Ye Junlin di antara kerumunan sedang menunggu dengan gugup. Jangan biarkan apapun terjadi, harus diberkati. Wenlei berdoa dalam hatinya, eksperimen akhirnya dimulai. Su Zhengji mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Setelah hari ini, saya akan mengejutkan dunia. Eksperimen sedang berlangsung, dan Wenlei, sebagai asisten, berkeringat dingin saat dia menyelesaikan tugasnya. Ye Junlin selalu menatap segalanya.
waktu berlalu menit demi menit. 1 jam, 2 jam, 7 jam. Akhirnya momen terpenting telah tiba. Murid Su Zhengji menyusut, dan dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Ini adalah momen yang menentukan. Melihat kombinasi energi dan materi di dalam mesin, jantung Su Zhengji hampir keluar dari tenggorokannya. Boom, diiringi dengan suara yang tumpul. Kombinasi sempurna antara energi dan materi, namun situasi yang dikhawatirkan Ye Junlin dan Wen Lei tidak muncul. Keduanya khawatir eksperimen ini akan meledakkan seluruh markas atau semacamnya. Tapi ini hanya percobaan, dan itu berhasil. Yang terpenting adalah Su Zhengji tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Hanya eksperimen biasa. Ye Junlin dan Wen Lei saling berpandangan, dan artinya jelas, apakah pemikiran kita salah. Eksperimennya berhasil dan semua orang bersorak. Pentingnya eksperimen ini adalah Su Zhengji sekali lagi menaikkan level senjata pembunuh ke level yang lebih tinggi. Anda dapat meningkatkan ke versi 3.0, tidak terjadi apa-apa. Ye Junlin dan Wen Lei cukup senang. Ye Junlin lalu pergi. Adapun Su Zhengji, setelah percobaan, dia menunjukkan senyuman yang tidak dapat dijelaskan. Wen Lei dan Ye Junlin, bukankah menurutmu aku tidak tahu kalian sedang menatapku? Aku sudah menemukannya sejak Ye Junlin datang ke sini. Su Zhengji tersenyum dingin. Selama periode waktu ini, Wen Lei telah menatapnya, tetapi sebenarnya dia sudah menyadarinya sejak lama. Dalam hal ini, dia memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Dia sebenarnya telah memantau setiap gerakan Wen Lei sejak awal, termasuk catatan panggilan Wen Lei dan lain sebagainya. Selama ada perubahan pada Wen Lei, Su Zhengji akan segera mengetahuinya. Jadi ketika Wen Lei mengundang Ye Junlin ke sini, dia langsung mengetahuinya. Oleh karena itu, Su Zhengji membatalkan rencana gila hari ini dan mengikuti eksperimen normal. Baru setelah itu mereka menyembunyikannya dari Ye Junlin dan Wen Lei. Ye Junlin, aku benar-benar berhasil, lagi pula, ke-10 eksperimenku telah berhasil, ini akan membuat tingkat keberhasilan rencanaku menjadi lebih baik, tunggu saja. Aku akan segera melakukan eksperimen yang sebenarnya secara diam-diam. Su Zhengji tertawa gila. Ye Junlin dan Wen Lei tidak tahu apa-apa tentang ini. Terutama Wen Lei, dia tidak pernah menyangka bahwa dia, yang memegang posisi tinggi di pangkalan, akan benar-benar diawasi. Mantan rekan kerja itu sekarang mendengarkan Su Zhengji dan datang mengawasinya atas nama Su Zhengji. Sisi lain, Ye Junlin datang untuk menonton kungfu Su Zhengji, dan lebih dari selusin master dari luar negeri semuanya tiba. Setelah mereka menemukan lokasi Junjun, mereka melancarkan serangan gila-gilaan. Hanya untuk menangkap atau membunuh Junjun. Setelah kumpulan master pertama tiba di halaman, sejumlah besar master tiba-tiba muncul dari segala arah. Bersama kita di Istana Phoenix, siapa yang berani menyentuh kejeniusan kita di Daxia? Iya, bersama kita di sini, siapa yang berani menyentuh Junjun? Karena kamu datang jauh-jauh untuk membunuh Junjun, maka itu akan terjadi selamanya tetap di sini. Tim demi tim master muncul, bahkan tim rahasia yang diatur Ye Junlin di samping Junjun tidak sempat muncul. Ini adalah kekuatan seni bela diri di Daxia, dan mereka semua ingin menjadikan Junjun sebagai muridnya. Mendengar bahwa Junjun dalam masalah, semua kekuatan ini keluar. Kebetulan ini adalah sebuah peluang, ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh pakar luar negeri manapun. Mereka ingin membunuh, tetapi lebih banyak orang datang untuk melindungi. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Pertarungan membela Junjun akhirnya menang. Semua tuan dari luar negeri terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Kali ini, sebenarnya ada 74 gelombang kekuatan yang datang untuk menyelamatkan Junjun. Beberapa dari kekuatan ini masih memiliki orang kuat Sudo Surga ke-7 dan Surga ke-7 yang bertanggung jawab. Itu cukup untuk menunjukkan betapa berharganya Junjun. Benar-benar komoditas panas. Terima kasih banyak, krisis telah berakhir, dan keluarga Li dan Zhao muncul bersama Junjun. Beberapa kekuatan tersebut berasal dari inisiatif mereka sendiri,
beberapa adalah pendukung hubungan antara Lee dan Zhao. Namun ini juga mencerminkan bakat Junjun. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Mari kita bicara tentang di mana si jenius ini berasal. Bersambung.